Halo semuanya, balik lagi sama gue Nabil dalam podcast FGD Ionosphere 2021. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang kece-kece banget nih dari jurusan yang katanya sangat diminati oleh anak-anak dari rumpun sosial humaniora. Apalagi kalau bukan ilmu komunikasi. Nah, halo semuanya. Halo. Oke, Hai. boleh dong perkenalan diri dulu. Kenalin, nama gue Iren Allegra Dita dari angkatan 43. Sekarang kuliah di Sekolah Vokasi IPB jurusan Komunikasi. Kalau gue Muhammad Rizky Lempo dari angkatan 44, sekarang di Universitas Islam Negeri Bandung. Oke, mantap. Tadi kita kedatangan dua narasumber dari Institut Pertanian Bogor, Sekolah Vokasi Ilmu Komunikasi, dan Universitas Islam Negeri Bandung. Oke, boleh tahu dong komunikasi itu secara general itu mempelajari apa sih? Apa ya, komunikasi? Kalau komunikasi itu yang setahu gue simple sih, kayak ya udah kita hidup nggak bisa lepas dari komunikasi, udah gitu aja sih menurut gue. Sebenarnya sama, karena kan komunikasi itu secara nggak langsung kita udah pakai dari kita lahir sampai kita mati, kita pasti berkomunikasi kan, nggak mungkin nggak. Even itu lo berketerbelakangan mental ataupun disabilitas juga lo pasti berkomunikasi gitu kan. Nah, komunikasi di gue sendiri, terutama di Sekolah Vokasi IPB itu lebih mempelajari ya gimana caranya lu berkomunikasi sama orang lain, gimana caranya lu menyampaikan informasi itu orang lain tuh sampai gak sih, apa pesan yang kita sampaikan itu ditangkapnya sama gak sih sama dia, kayak gitu. Itu kan impression dari yang lu berdua ketahui ya. Yeah. Nah, kalau gue boleh nanya, emang dari dulu lo pengen banget masuk ilmu komunikasi atau Kalau gue emang dari kelas 11 awalnya pengen masuk Humas Unpad, cuman karena gue ngeliat yang kira-kira bisa peluangnya besar buat gue masuk itu, ya gue milih komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Kalau gue dari kelas 11 sebenarnya pengen masuk olahraga, tadinya di UNJ karena gue seneng olahraga, cuma makin kesini malah udah makin malas olahraga, ya udah gue cuma bisa ngebacot. Jadi gitu, gue skill kom aja lah. Emang karakter dari soft skill dari ilmu komunikasi sendiri, emang public speaking emang harus bagus. Iya, public speaking. Jadi emang kalau yang bisa ngebacot lebih mudah. Lebih mudah, benar. Nah, tadi kita udah bahas tentang komunikasi secara umum. Nah, berarti kan lo berdua masuk komunikasi, gue pengen masuk nanya dong, lo jalan masuk komunikasi itu kayak gimana? Kalau dari satu yang SBM dulu deh, dari Rizky. Iya, dari SBM doang. Gue ya udah masuk dari SBM sih. Awalnya sempat nyoba kayak jalur rapot segala macem, ya belum rezeki. Akhirnya gue terakhir nyoba tes SBM dan alhamdulillah lolos. Nah, kalau saya SBM itu yang emang harus lo pelajari itu apa sih? Kemarin TPS doang nih. Iya. Nah, kalau kerjain pakai soal atau emang ya udah nanti tulus saya, yang penting gue datang, gue ikut, gue milih, masuk gak masuk, kalau masuk alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Kalau gue jujur kemarin nothing tulus, bener-bener nothing tulus. Parah itu H-1 gue cuma baca judul doang. Cuma secara garis besar gue intinya tau lah apa yang harus gue kerjain nanti gitu. Udah sih gue itu aja. Oke, lalu kan? Gue masuk SVPB lewat jalur USMI, dan itu mostly lewat jalur rapot. Jadi ya udah, gue mengandalkan rapot gue dari semester 1 sampai semester 5 di SMA. Gue denger lu tinggi IPS ya? Puji Tuhan, ya gue dapet paralel 2 dari kelas 10. Nah, jadi ya karena gue mikirnya ya gue punya modal gitu, kenapa nggak gue manfaatin aja buat ikut jalur rapot. Gue juga ikut SBM, cuman kan persiapan gue mungkin kurang karena gue lebih di situ mengandalkan nilai rapot. Sedangkan rapot itu nggak semuanya bisa masuk kan, tergantung sama pilihan lu juga gitu loh. Jadi ya kebetulan masuknya di SPIPB dan itu di jurusan yang gue mau, ya udah masuk. Oke, karena lu berdua dari jalur yang berbeda, gue nanya dong, kalau rata-rata rapot lu buat bisa masuk jurusan komunikasi IPB itu berapa? Sebenarnya dari dulu tuh banyak banget yang nanya, dari FGD tahun lalu juga banyak banget yang nanya, kan rata-rata rapotnya berapa? Gue mau nyebutin, bilang gak usah tinggi-tinggi, enggak, tapi tinggi banget juga enggak. Kalau gue sendiri sih sekitar 86, sekian. Oke, kalau di UIN kayak lebih rendah, 85 juga oke sih. Cuma ya lebih aman ya 86 ke atas sih. Kalau emang mau masuk,
Ilkom. Tetap aja bagus loh. Iya. Tahun lo yang TPS doang. Iya. Cuma harus temen bener-bener kalau yang pengen masuk jalur SBMPTN harus dinaikin lagi. Iya, ditingkatin lagi, bener. Juga kalau yang mau masuk jalur yang rapot nilai semester 1 sampai akhirnya harus benar bagus. Nah, untuk kehidupan awal kampus lo, kan kalian berdua beda ya? Betul. Satu 8344, satu masuk 2011, satu masuk 2020. Artinya lo berdua punya kesenjangan di mana? Yang satu ngerasain kuliah offline, yang satu online doang. Nah, kalau dari lo Ren, lo kan sama ngisi kuliah offline nih. Kehidupan online lo tuh gimana sih Ren? Dinamikanya? Karena gue udah pernah ngerasain kuliah, misalnya gue udah pernah ngerasain kerasa kehidupan kampus lah ibaratnya kayak gitu. Padahal mah gak keras-keras banget. Cuman bedanya itu karena kan gue basicnya D3 nih. D3 itu kan dirancang untuk siap kerja, dan gue itu 40% teori dan 60% itu praktek. Nah, pengaruh ke kuliah online gue tuh karena gue jadi nggak bisa praktek secara langsung di lapangan gitu kan. Jadi ya menurut gue kurang aja sih. Jadi ada beberapa matkul yang menurut gue nggak bisa nih kalau gue secara online, harus offline sebenarnya. Cuma ya gimana pihak kampus membuat itu merancang itu menjadi ya harus bisa secara online kayak gitu. Nah, kalau praktek dari ilmu komunikasi, prakteknya tuh praktek seperti apa gitu? Gue nggak tahu ya kalau misalnya Rizky kayak gimana. Kalau gue sendiri sih banyak bikin event. Kayak kemarin gue ada mata kuliah namanya event organizer, gue bikin suatu webinar. Terus jadi setiap semester kalau di komunikasi SWPB ya, setiap semester itu kalau kita mau naik semester kayak ada tugas akhirnya. Jadi kalau semester 1 kemarin gue bikin talk show, semester 2 gue bikin ada festival budaya namanya, semester 3 kemarin gue bikin webinar, nah semester 4 dan semester selanjutnya bakal ada tugas akhir kayak gitu sih prakteknya. Wah, emang kalau misalnya mau masuk sekolah vokasi emang bakal effort banget. Iya, bakal lebih effort ke event atau ke acara daripada lu effort belajar. Oke, nanti kita ambil itu di prospek kerja. Oke. Nah, kalau misalnya Rizky kan online nih gue ya. Nah, itu dinamika kampusnya tuh gimana dari zaman ospek sampai lu menjadi perkuliahan tuh gimana? Dari awal ospek, ya pertama gue nggak punya temen, apalagi kampus gue juga jauh kan. Ya gue berusaha buat ya so asik aja gitu, nyari-nyari teman. Terus udah mulai masuk ke perkuliahan. Sebenarnya kalau online gimana ya? Karena gue belum ngerasain kuliah, jadi ya udah gue punya teman kuliah. Cuma dari segi masalah kelas atau belajar, alhamdulillah nggak ada ini sih, karena masih gue bisa searching. Kecuali gue kalau udah offline, setahu gue kalau offline itu di kampus gue tuh banyak ngadain acara juga segala macam. Nanti ada laporan observasi atau segala macam, ada tugas akhir sama sih. Cuma kalau online ya gitu. Berarti emang beda banget nih dari 3 sampai 1. Jadi teman-teman yang emang pengennya yang mana nih? Apakah pengen lulus 3 tahun atau 4 tahun yang pertama? Iya. Pengen gelar sarjana atau apa? Atau ahli media. Ahli media. Atau juga bisa dibilang pengen yang fokus biar gampang nyari kerja nanti udah punya banyak pengalaman. Atau emang ke observasi dulu teman-teman pikirin lagi dari sekarang. Nah, kalau misalnya di kampus nih Ren, lo kan udah beberapa tahun nih, kira-kira ilmu yang lo dapet udah lebih dari Rizky. Matkul yang sulit tuh lo dari semester 1 sampai 3 tuh apa tuh? Kalau dibilang sulit, setiap jurusan itu punya matkul sulitnya masing-masing. Cuman kalau kayak semester 1 mungkin Rizky juga nganggapnya kayak ya udahlah masih santai gitu, masih belajar kayak teori, masih lo belajar apa sih komunikasi tuh, kayak sebenarnya komunikasi itu fungsinya buat apa. Cuman kalau untuk semester kayak mulai susahnya tuh semester berapa ya? Semester 2 gue ada namanya mata kuliah retorika. Retorika itu nama lain dari public speaking. Lo kalau misalnya gue secara offline, lo prakteknya itu lo harus stand up comedy. Kan gak semua orang stand up comedy itu lucu, ya gak sih? Nah, lo harus udah stand up comedy aja depan dosen lo, depan teman-teman lo. Mau lucu gak lucu, yang penting lo udah show off gimana caranya lo ngomong di depan banyak orang. Mau itu gak mau teman lo ntar lo ketawa, mau teman lo ketawanya kepaksa, yang penting lo udah tunjukin oh gue bisa nih public speaking. Nah, itu yang pertama yang sulit. Karena kan gak semua orang lancar dan enak didengar untuk ngomong di depan umum. Nah, kalau untuk semester 3 kemarin gue ada nama mata kuliah desain grafis dan event organizer, tadi udah gue ceritain. Kalau desain grafis itu lu belajar 3 aplikasi, Corel Draw, Photoshop, dan InDesign. Itu ya aplikasi basic untuk membuat suatu desain kayak gitu kan. Nah, itu susah karena dosennya sendiri itu dosen bukan sarjana atau bukan magister komunikasi, tapi magister seni. Jadi dia basicnya lo harus bagus, dia udah tahu seni banget gitu loh. Kalau lo bikinnya joki atau lo bikinnya kayak ngasal, dia pasti tahu banget dan nilai lo udah pasti kecil gitu. Terus yang kedua tadi event organizer. Nah, event organizer sendiri
karena basicnya dia offline, harusnya lu bikin event secara langsung di lapangan, dan kemarin itu dirancang bikin webinar. Nah itu sulitnya karena ya kita nggak bisa ketemu partner kerja kita di panitia, terus cari dananya pun susah karena itu dananya pure dari kelasan masing-masing dan nggak ada modal dari kampus. Nah itu kan lo harus effort nyari sponsor, nyari dana, jualan dan segala macamnya gitu. Wih, berat banget ya ternyata. Iya sebenarnya kalau untuk SV sendiri jatuhnya lebih sibuk daripada S1 sih, karena S1 kan lebih apa ya, walaupun ada proyekan tapi kan dia Teoritis. iya Teoritis, teoritisnya itu iya. gitu. Kalau lu kok, kalau misalnya matkul yang menurut lu tuh sulit banget semester 1 ada nggak? Ada semua karena gue bener-bener baru tahu ke komunikasi yang nggak segampang itu gitu, ternyata masih dibagi-bagi lagi gitu. Oke, berarti kalau dibagi-bagi lagi tadi berarti ada banyak peminatan di komunikasi. Nah, kalau dari jenjang S1 sendiri, peminatan komunikasi itu apa aja? Kalau yang di kampus gue tuh ada dua, ada komunikasi jurnalistik, ada yang ilmu komunikasi doang. Nah, gue masuknya tuh di ilmu komunikasi jurnalistik. Wah sih, berarti emang buat teman-teman harus benar-benar observasi lagi tuh. Iya, bener. Jurusan komunikasi ini banyak banget. Banyak. Ada yang vokasi dan kita beda bahasa S1. Iya. Ada juga yang di S1 pun punya banyak peminatan lagi dan teman-teman harus tahu nanti kira-kira peminatan kemana. Nah, Rem, lo ada 3 tadi gue sempat dengar juga tentang retorika. Nah, untuk seorang anak komunikasi ketika lulus, dia dituntut biasanya sebenarnya untuk mempunyai public speaking yang bagus. Apakah emang stereotype-nya yang harus mengharuskan dia untuk punya public speaking yang bagus? Sebenarnya kayak yang udah dibahas tadi pertama, kenapa Rizky pengen masuk komunikasi karena dia sebenarnya modal bacot. Nah itu sebenarnya stereotype dari si public speaking itu, karena kan orang ngebacot itu sebenarnya public speaking loh. Ngebacot itu sebenarnya bagian dari public speaking, cuman itu tidak terkonsep. Nah konsep public speaking yang benar ada retorik, ada MC itu masuk public speaking, terus tadi stand up comedy termasuk public speaking. Lu membawa suatu berita atau membawa suatu radio kayak gini nih, podcast segini termasuk public speaking juga gitu. Nah kalau untuk retorika sendiri sebenarnya itu bagian dari mata kuliah kan, jadi mau nggak mau sebenarnya lu harus bisa gitu. Cuman kalau untuk nantinya lulus lu harus bisa public speaking atau enggak ya enggak, karena sebenarnya nanti kalau lulus pun lu nggak akan terus-terusan ngomong di depan orang kayak gini kan, nggak akan terus-terusan ngebaca di depan orang. Lu bakal bisa juga kerja di belakang layar, tadi kayak Rizky bilang di jurnalistik kan lu nggak perlu ngomong kecuali lu jadi pembawa berita. Kalau misalnya lu di bagian kameramen, lu di bagian produksi beritanya, di bagian menulis skrip beritanya, lu nggak perlu bisa ngomong di depan orang. Yang penting otak lu, kreativitas lu itu jalan gitu sih. Oke. Berarti teman-teman udah simpulin banget tuh kalau misalnya komunikasi itu bacot utama gitu loh. Tapi nanti dipelajarin bacot yang bener tuh kayak gimana sih kasarnya gitu lah. Iya. Jadi emang teman-teman harus mau belajar dulu lah. Jangan sampai emang udah introvert, jangan belajar masuk komunikasi bunuh diri namanya. Oke. Nah, kalau dari lu Riz, Apa? lu ngerasa salah jurusan nggak di komunikasi? Kayaknya enggak deh. Kalau gua enggak ngerasa sih, karena gua mau pede aja gitu, gua bisa ngomong di depan orang banyak, gua pede ngomong di depan orang banyak. Kalau untuk ke komunikasi gua enggak salah jurusan sih. Nah, buat temen-temen lu ada gak sih yang ngerasa salah jurusan? Ada banyak. Oke. Ketika- Kenapa tuh kira-kira? Gimana ya? Kebanyakan sih yang terlalu maksain. Sebenarnya passion mereka nggak di situ, tapi mereka tetap maksa ke situ. Nggak tahu mereka di belakang kayak gimana, atau kan tuntutan keluarga atau segala macem. Tapi setelah mereka ngejalanin, ternyata mereka nggak cocok. Ya udah terlanjur nyebur. Nah, Ren, kalau menurut lu tentang stigma yang udah gak bisa atau gimana dan akhirnya memutuskan pindah dan akhirnya karena merasa salah jurusan, pandangan lu tuh seperti apa? Kalau pandangan gue sih, karena ya gue sendiri merasa gue nggak salah jurusan gitu. Cuman kadang gue suka banyak orang yang ngomong, aduh kayaknya gue salah jurusan deh, atau aduh kayaknya gue nggak cocok deh masuk jurusan ini. Terus gue nggak balikin, lu masuk jurusan itu pilihan lu sendiri atau bukan? Karena kalau gue masuk komunikasi karena pilihan gue. Sebenarnya nyokap gue, keluarga gue nggak ada yang mau. Awalnya karena gue kayak mikirnya, gue pikir Alda mau masuk ke hukum, gue pikir lo masuk ke sini. Ternyata gue malah berpikir gue pengen ke komunikasi gitu. Karena kalau untuk konsep salah jurusan, sebenarnya gak ada salah jurusan sih. Kalau misalnya lo mau coba dulu, lu cari zona nyaman lu dulu lo di situ sebenarnya kayak gimana. Karena kan kalau konsep salah jurusan berarti lu belum nyebur tapi lu udah merasa kayaknya gue nggak cocok deh di sini. Nah itu sebenarnya bukan nggak cocok, tapi lu belum nemuin
comfort zone lu, kayak lu sukanya di bagian komunikasi itu di mana, kayak tadi gue bilang nggak semua orang suka public speaking. Nah mungkin kalau misalnya lu nggak ditaruh di public speaking, nanti lu mungkin bagusnya di desain yang benar-benar mikir gitu kan, mungkin lu bagus di situ. Terus ada juga yang mungkin lu bagus nih kalau misalnya lu nulis berita atau nulis skrip, ada yang bagusnya di situ kan. Itu nggak akhirnya nggak akan memunculkan stigma untuk gue salah jurusan kalau misalnya lu udah tahu lu sukanya di bagian itu di mana gitu Oke, sih. emang harus nemu zona nyamannya dulu sih. Iya, nemu nyaman dulu di mana. Karena kalau nggak kayak gitu, lo udah bakal ngerasa salah jurusan semua Iya. di jurusan manapun. Iya, di jurusan manapun. Iya, karena pasti di setiap jurusan ada aja yang nggak sukanya gitu. Oke, kalau gue tanya Ren, suka duka lo selama ada di jurusan komunikasi itu apa? Atau ada sebenarnya ada hal unik gak sih di jurusan komunikasi yang ternyata sebelumnya nggak pernah lo pikirkan di jurusan tersebut? Kalau misalnya yang sebelumnya tidak pernah gue pikirkan sih nggak ada, karena sebenarnya gue masuk ke SV pun gue research dulu kan, ada beberapa kakak kelas yang udah pernah masuk gitu. Terus tapi gue nggak pernah nanya kehidupan kampusnya, nggak pernah nanya kayak gimana sih anak komunikasi. Nah balik lagi ke stigma tadi, gue pas ketemu teman-teman gue kayak semuanya bermake up, semuanya beralis. Itu semester 1 ya, semester 1. Sedangkan di situ posisinya gue anak SMA yang baru masuk kuliah dan gue belum tahu make up, belum tahu skincare, belum tahu apa. Terus gue liat teman-teman gue tuh pada cantik. Terus gue kayak apakah gue, nah di situ titiknya apakah gue salah jurusan ya karena gue tidak cantik, karena stigma anak komunikasi anak cantik dan anak ganteng. Terus kedua stigmanya itu apa ya, anak tongkrongan, sedangkan gue di situ posisinya gue nggak suka nongkrong ya. Jadi itu sih lebih ke kehidupan kampusnya. Sedang teman-teman gue tuh pada ya bukannya kaya, tapi ya intinya mereka pas udah masuk komunikasi itu merawat diri lah, lebih tepatnya. Nggak semuanya cantik, tapi ibaratnya mereka tuh punya attract di depan orang, karena lo masuk komunikasi tuh lo juga menjual attract lo ke orang gitu, menjual karisma lo, menjual muka lo. Karena kalau misalnya lo ngomong sama gue nih misalnya, lo udah nggak tertarik sama muka gue, lo juga bakal malas ngomong sama gue. Jadi lo harus punya daya tarik sendiri dari diri lo gitu loh. Itu sih yang lebih itunya. Oke, kalau lo gimana, Liz? Menurut lo, kita bisa sesuaikan stigma. Apakah stigma yang ada di UIN Bandung itu sesuai dengan apa yang lo saksikan secara langsung gitu? Belum 100%, karena gue belum ngerasain langsung ke sana. Cuma kalau untuk ketemu teman-teman ya pernah, cuma jarang lah. Kalau untuk kehidupan kampus gue benar-benar belum ngerasain sih. Karena emang masih sifatnya Bener, masih bener-bener online. Oke, balik lagi sama gue Nabil di acara podcast Ayo Nosfer 2021. Sekarang kita masuk ke sebuah question and answer mengenai jurusan ilmu komunikasi. Nah, yang pertama nih, ada banyak banget yang nanya prospek ilmu komunikasi itu apa sih? Coba dari sini. Prospek pekerjaan ya. Kalau di ilmu komunikasi, kalau dari gua yang gue lihat tuh sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan gede yang pasti butuh orang yang bisa berkomunikasi untuk bekerja sama perusahaan lain. Nah itu yang gue harapin dari sekarang. Sebenarnya banyak sih kalau buat dari komunikasi itu bisa kemana-mana aja. Cuma di setiap perusahaan pasti butuh orang yang bisa berkomunikasi sama perusahaan lain untuk bekerja sama sih. Kalau gue itu. Kalau dari gue kan, Itu mungkin dari bagian ilmu komunikasinya ya. Kalau gue kan dari bagian komunikasinya aja. Nah, dan gue juga basicnya di 3 gitu. Prospek kerjanya lumayan banyak, dari mulai customer service di bank, teller di bank, terus apa ya? Kalau misalnya lu pernah ke Gundaling yang ngedesain spanduk gitu-gitu, itu juga bisa. Terus jadi dari dosen juga bisa, asal lu lanjut kuliah lagi kan. Karena banyak dosen gue pun dari komunikasi yang dulunya dari D3 komunikasi SV, lanjut S1, lanjut S2 jadi dosen di SV lagi gitu. Terus jadi public speaker juga bisa, kayak semacam motivator gitu, itu bisa. Terus kalau mau jadi presenter televisi bisa, presenter berita juga bisa, dan jadi MC ulang tahun pun bisa. Terus apalagi ya banyak sebenarnya, karena ya tadi gue bilang di awal, komunikasi itu ada dari lu lahir sampai lu mati gitu, nggak akan berhenti. Even lu disabilitas pun lu akan berkomunikasi gimana pun itu caranya. Buktinya ada huruf braille yang bisa, orang buta bisa komunikasi pakai huruf kayak gitu kan. Nah, ilmu komunikasi itu nggak terbatas sama apa ya, sama pekerjaan. Lu mau lulus dari komunikasi baik itu D3 ataupun S1, kalau lu kerjanya pun bukan di bagian komunikasi pun bisa gitu. Nah kalau berbicara tentang itu pasti ada dong jenjang karir tertinggi dari anak-anak komunikasi. Nah menurut lo jenjang karir tertinggi komunikasi itu ada di bidang apa atau di mana? Kalau gue nih, motivator yang bisa memotivasi banyak orang, itu jenjang tertingginya. Karena public speaking itu digunakan sebenarnya untuk
memotivasi dan memberikan informasi, mengedukasi orang sih. Jadi kalau misalnya gue ngelihat orang-orang nih kayak misalnya Mary Riana, terus Najwa Shihab kalau ngomong, Mario Teguh, ya menurut gue itu sih titik tertingginya karena impact lu buat banyak orang tuh banyak karena lu pakai ilmu komunikasi lu dan lu berimpact buat banyak orang. Nah, kalau Rizky, banyak banget stigma yang bilang karena komunikasi tuh harus bisa nge-MC lah istilahnya. Iya. Minimal harus bisa nge-MC. Minimal. Nah, dari diri lo sendiri, lo bisa gak sih nge-MC? Atau emang harus diharuskan buat bisa MC? Kayaknya kalau gue diharuskan tapi gue pede lah. Kalau buat ngomong MC gitu, asal terkonsep sih. Kalau gue yang penting terkonsep, gue bisa ngejalanin. Oke. Berarti emang stigma yang bilang kayak gitu emang sering terjadi gitu? Iya, MC itu paling basic sih sebenarnya. Basic ya. Nah, gue pernah denger yang kalau misalnya sekolah vokasi IPB itu dia wajib nge-MC atau gimana ya? Bener gak sih? Bukan wajib sih sebenarnya karena yang tadi balik ke mata kuliah retorika itu karena itu sebenarnya nggak selalu dipraktekkan di kampus dan itu cuma bagian dari mata kuliah aja. Kalau lu memang pengen nambah nilai lu biar lebih bagus itu dan lu punya pengalaman MC, punya pengalaman stand up comedy, punya pengalaman ya lu memberikan pidato mungkin di banyak orang dan itu ada sertifikat dan ada videonya misalnya lu bisa kajuin ke kampus, Pak saya punya portofolio seperti ini, apakah ini bisa menambahkan nilai retorika saya? Dulu sih dosen dosen retorika gue yang kuliah itu dia bilang kalau misalnya kalian punya portofolio kayak gitu boleh kok kasih ke saya, nanti saya bisa atur lagi nilainya kayak gitu, jadi lu punya nilai plus di depan di mata dosen lu gitu. Oke. Nah, untuk mata kuliah nih, mata kuliah jurusan komunikasi itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kita udah tahu nih kayak misalnya hukum berarti mata kuliah hukum apa gitu kan. Kalau komunikasi itu mata kuliah apa? Kalau gua semester 1 nih ya, lu masih belajar komunikasi antar pribadi, artinya satu orang sama satu orang. Komunikasi kelompok antar kelompok. Kalau gue ngomong satu forum dari satu forum ke forum lain. Terus belajar pengantar komunikasi juga. Nah itu dulu ngebahas masalah komunikasi itu sebenarnya kayak gimana, komunikasi itu adalah apa gitu kan. Terus kalau semester 2 kemarin itu ada gue ada retorika, ada etika komunikasi juga ada. Jadi ya lu kalau belajar etika komunikasi ya harus sopan, harus bisa harus disampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik sama orang. Nah kalau untuk semester 3 kemarin itu ada ya desain grafis tadi, ada event organizer, ada sosiologi komunikasi, dan itu sosiologi komunikasi itu sebenarnya penerapan dari lu mata kuliah sosiologi di SMA, lu terapin lagi di mata kuliah sosiologi komunikasi itu. Dan untuk kedepan ntar lu juga bakal belajar kalau gua di SV belajar fotografi, belajar jurnalistik juga, belajar TPM itu tatap penulisan media cetak, media elektronik kayak gitu. Jadi lu belajar nulis berita yang bakal nanti misalnya lu press release ke koran atau kemana pun itu gitu sih. Mantep banget ya ternyata kayak dia tuh berarti kayak ngenalin broadcasting. Iya, broadcasting. Ya kalau di SV ya karena basicnya kita D3. Kalau misalnya tadi bagian S1 kayak Rizky, dia ada peminatannya. Nah, makanya kalau bisa ditanya lu peminatannya apa? Nggak ada karena gue sebenarnya belajar semua gitu. Bedanya itu ya. Tapi bedanya itu. Kebijakan kampus beda-beda. Iya, tiap kampus beda-beda. Tergantung kalian harus observasi dulu apakah kalian emang mau kayak Iren nih komunikasinya belajar full semuanya jadi bisa masuk aja, atau emang pengen kayak Rizky kayak S1 yang udah ada pemilihan sendiri tinggal digelutin yang paling diminati seperti apa. Nah, gue pengen nanya ada jauh beda dari komunikasi nih. Banyak adik-adik yang khawatir kalau misalnya masuk kuliah kayak IPB misalnya dia punya banyak syarat kayak misalnya jawaban harus dramaga, terus juga dia harus asrama selama setahun. Nah kalau di sekolah vokasi sendiri itu tuh bener gak sih stigmanya? Mungkin ini gue jelasinnya agak panjang ya. Kalau misalnya kalian nonton YouTube-nya, kalau stigmanya Ukti, lu lihat bentukan gue yang kayak gini, nggak kayak gitu sebenarnya. Terus yang kedua, kalau misalnya kuliah di sekolah vokasi IPB itu jauh di Dramaga. Faktanya SVIPB itu kampusnya bukan di Dramaga, kampus itu di Pajajaran di Kota Bogor yang notabene anak kota mungkin pemikirannya lebih open minded. Iya, lebih open minded dan emang ada sebagian yang kayak gitu tapi nggak separah di Dramaga yang emang bisa dibilang di Dramaga tuh separah. Iya, jadi tuh kalau misalnya gue ngomongin jeleknya IPB nih ya, jadi kayak ada ibaratnya IPB itu punya peta Dramaga sama peta
Kota Bogor. Jadi kayak ada kesenjangan sosial, kesenjangan yang sangat besar. Jadi gue kalau ke Dramaga udah kayak beda pribadi gitu. Kayak gue masuk kampus Dramaga nih, gue kayak bukan anak vokasi deh, kayak gitu. Terus itu pun terjadi sama teman-teman gue, kayak misalnya kalau ada acara kayak olahraga se-IPB itu pasti di Dramaga kan, karena tuan rumahnya pasti anak S1 dong. Terus kayak anak vokasi masuk Dramaga tuh kayak diliatin gitu. Tapi gue ngerasa gue gak punya salah, karena kenapa lo ngeliatin gue, tapi emang tampilan gue yang kayak gini gitu loh, bukan karena padahal lo gak terbuka ya? Padahal gue gak terbuka, kalau ngampus gue gak terbuka gitu kan, karena emang sebenarnya di SV pun diwajibkan untuk pakai kemeja, celana panjang bahan, dan gak boleh ketat-ketat. Nah itu tuh sebenarnya udah udah mencerminkan IPB banget, walaupun secara visual kita nggak uhti, tapi secara pakaian walaupun gue nggak berkerudung ya emang diatur juga sebenarnya kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalau misalnya di IPB tuh kayak kehidupan antara anak kota dan anak kabupaten, karena Dramaga kan kabupaten Bogor itu kayak beda dari segi lifestyle lu beda. Kalau misalnya di Dramaga kan mungkin kalau misalnya lu ke mall harus ke Bogor dulu, adanya Botani doang atau BTM. Sedangkan kalau anak kota Bogor, kalau misalnya gue ngampus di IPB yang sebelah Botani, gue ngengsol dikit udah Botani, gue ngengsol dikit udah BTM. Jadi kehidupan kampus itu udah mulai beda tuh. Mereka harus bersusah payah dulu, sedangkan gue kayak terima anaknya aja udah. Itu sih yang paling secara kampus dan sebenarnya secara kampus itu benar. Iya. Sebenarnya untuk di vokasi itu beda banget. Iya beda banget. Jadi buat teman-teman yang memang masuk sekolah vokasi PB ya nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Emang beda banget. Iya kan. Seperti yang lu mikir. Cuma Iya, kalau emang mikirnya gue lebih nyaman di situasi kayak IPB Dramaga ya it's okay gitu. Iya, it's okay. Buat teman-teman yang emang agak takut sebenarnya dijelasin sama kalian. Iya. Nah kalau untuk Rizky di UIN Bandung, namanya juga Universitas Negeri, berarti sarannya banyak banget. Ya, kurang lebih sama lah kayak IPB. Sama. Cuman dan ada juga yang bilang harus sebelum lulus itu harus hafal 30. Iya. Nah itu tuh Diklarifikasi, coba diklarifikasi. Jus 30, waduh. Iya, sebenarnya itu kalau yang itu tuh tergantung dosen sih. Gua denger dari kating-kating gua cerita, sebenarnya gue juga penasaran gitu sebelum gua masuk UIN juga. Gue nanya kan apa bener kalau misalkan gue pengen lulus, apa harus jus 30 dulu, harus tes-tes ngaji segala macem. Banyak yang bilang iya, banyak juga ada yang enggak gitu. Semua tergantung dosen sih sebenarnya. Kalau misalkan ya lu dapet dosen yang minta lu harus baca jus 30 atau ngaji segala macem, ya lu mau gak mau harus ngaji gitu. berarti kayak dulu sampai A gitu gak sih? Pemilihan akademis gitu-gitu gak sih? Iya biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau ya balik-balik ke masing-masing kampus sih, karena gue pun bukan Universitas Islam Negeri yang basic kayak institut pun kayak gitu loh. Karena ya emang stigmanya dari dulu IPB kayak gitu kan. Oke, balik lagi Chris. Tadi kalau masuk UIN kita harus pakai kerudung, pakai pakaian bisa dibilang putih lah. Itu Iya. emang harus begitu atau gimana? Iya, dari namanya sebenarnya Islam juga ya harus tertutup sih. Cuma ya balik lagi gitu. Kalau misalkan lu pengen tertutup tapi pengen stylish juga ya lu paham harus kayak gimana gitu. Cuma selihat gua dari angkatan gua atau di atas segala macem nggak terlalu agamis banget sih, kayak mereka masih bisa bergaya dengan aturan yang dibuat, masih bisa apa ya istilahnya ya? Pokoknya berpakaian itu selama lo masih punya fashion, Iya. masih tahu cara berpakaian dan Betul. tahu kalau minus lo nggak bisa nih pakai pakaian terbuka. Iya. Lo bisa membuat diri lo seperti itu ya bisa aja. Iya. Itu balik ke dirinya masing-masing. Nah, kalau misalnya udah bicara tentang stereotype, terus juga ilmu komunikasi secara general, prospek juga udah. Gue mau nanya ini sih, kalau dari lo berdua, lo tuh pengen jadi sarjana komunikasi kenapa? Maksudnya ini kira udah sebutin kalau misalnya anak komunikasi itu jenjang karirnya nggak setinggi kayak jurusan hukum, nggak setinggi anak-anak kedokteran. Artinya lo kerja dengan value dulu, tanpa memikirkan gaji, yang penting ilmu yang lo sampaikan bisa Diterapin. diterapin ya bukan di masyarakat. Nah kalau gue bertanya, lu tuh pengen jadi sarjana komunikasi seperti apa sih? Dan jenjang karir seperti apa yang akan lo temui oleh Rizky? Kalau gua untuk awal jenjang karir gua tuh gua pengen jadi penyiar. Gue pengen ngembangin ilmu gue di penyiar radio dulu. Gue pengen masuk radio ternama, itu sih gue pengen. Nah setelah itu nanti bisa gue pikirin lagi sih. Cuma tujuan poin gue pertama itu gue pengen masuk
siaran radio. Kalau misalkan di Bandung kan ada Ardan, ada apa lagi itu gue pengennya Prambors gue. Oke, mantap. Kalau lu, Ren? Kalau Rizky kan kalau lulus langsung S1, kalau gue kan harus berusaha lagi kan untuk jadi sarjana gitu. Ibaratnya kalau nggak sarjana komunikasi, sarjana terapan gitu kan. Jadi yang pasti gue lulus mau kuliah lagi sebenarnya. Tapi kalau emang mungkin belum rezeki gue kuliah lagi, gue pengen apa ya? Pengen lebih ngembangin diri gue di bidang public speaking sih, karena dulu waktu gue masuk komunikasi ditanya pertama kali sama dosen gue kenapa mau masuk komunikasi, karena saya minat di bidang public speaking. Jadi ya gue pengen lebih ngasah kemampuan gue di public speaking dengan cara gue pengen MC, bukan MC kayak insert gitu bukan ya, tapi kayak MC berita sih lebih tepatnya, karena gue berkaca sama Najwa Shihab, gue berkaca sama Putra Nababan, gue berkaca sama presenter TV One yang kalau lu bawain suatu berita itu nyampe ke kita tuh bener dan tepat gitu, tanpa ada miss satupun kayak gitu. Oke, mantap. Berarti kurang lebihnya mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin dan lagi nonton podcast ini, cita-cita dari kakak-kakaknya mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Dan digunakan buat kedepannya. Dan terakhir nih, ada sepatah dua kata motivasi yang ingin disampaikan buat adik-adiknya yang rasa emang butuh motivasi buat masuk jurusan yang diinginkan. Boleh dari lu? Kalau gue sih motivasinya gini, gak semua anak komunikasi itu ekstrovert, gak semua anak komunikasi itu jago bacot sebenarnya. Jadi kalau emang lo punya kemampuan di luar jago bacot lo, atau punya kemampuan di belakang lo suka ngomong dan lo suka bersosialisasi, ya udah kenapa harus gak masuk komunikasi kalau emang lo punya kemampuan basic di situ gitu loh. Terus ya motivasinya apa ya, semangat terus kalau pengen mengejar sesuatu, karena gue pun kayak gitu, gue ketolak di mana-mana tapi akhirnya gue juga bisa masuk ke jurusan yang gue pengen. Jangan dengerin kata orang, jangan dengerin orang yang jatuhin lu, pokoknya maju terus, lihat ke depan tanpa harus dengerin apa yang orang omongin jelek dan omongin stigma negatif sama lu gitu. Mungkin dari Sama ini sih, setelah usaha gitu banyakin berdoa gitu. Iya, jangan lupa. Banyakin deket sama yang di atas lah. Udah itu penentu usaha kalian semua, pelengkap. Nah, buat teman-teman yang emang pengen masuk jurusan komunikasi, emang harus dikuatin lagi mentalnya buat masuk jurusan tersebut, karena emang jurusan tersebut bisa dibilang jurusan yang sangat diminati oleh anak-anak sosial humaniora. Dan jurusan komunikasi gak cuma terbatas tentang how to write, how to speak, tapi juga lebih ke jurnalistik juga, otak juga, desain juga, dan komunikasi memang lebih dari itu. Komunikasi memang ilmu yang diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan untuk menentukan pilihan kampus yang kalian inginkan, kalian harus lebih observasi dulu, manakah kampus yang menurut kalian sesuai dengan kalian. Jangan sampai karena kampusnya kalian malah keluar dari jurusan yang emang udah kalian bangga-banggakan. Dan terakhir, mudah-mudahan cita-cita yang kalian inginkan, PTN yang kalian ingin tuju bisa tercapai dan dimudahkan ke depannya. Buat para narasumber, gue terima kasih banget yang udah pada hari ini datang, udah bagian infonya juga. Dari gue cukup sekian, see you semuanya.